Siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Jalannya orang yang dapat nikmat. Jangan diterjemahkan sendiri, tanya lagi Quran. Quran siapa yang dapat nikmat? Quran bilang yang dapat nikmat cuma 4. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Gitu kata Quran, bukan kata saya. Ada di situ orang bernafas. Ada orang sehat. Ada orang yang baru punya rumah baru. Jadi artinya nikmat di Quran itu nggak ada kaitan sama sekali dengan urusan yang lain kecuali urusan Bani Israel. Makanya kalau ingin dapat nikmat, ya berjalanlah kalian menuju Tuhan. Jadi Bani Israel. Kalau berjalan menuju Tuhan jadi Bani Israel, kan dapat hadu, dapat petunjuk. Kan jadi universal pengertiannya, tidak benci siapa-siapa. Kalau memahaminya benar. Nah, ketika memahaminya pakai persepsi dari kebanyakan orang, di sini tuh jadi timbul kemarahan, timbul kebencian, ya salah sendiri. Gimana? Ngerti sampai sini dulu? Ini agak dalam nih hari ini ngajinya, karena saya mau bicara kitab. Bisa dilanjut? Oke. Jadi nggak alergi lagi dengan Israel, nggak lagi dengan hadu, nggak lagi kan? Kan bagus orang yang dapat petunjuk. Maka kita sering doa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Saya tanya artinya tahu nggak? Enggak. Baca berapa kali? 100 kali. Baca sekali aja tapi tahu, bagus daripada 1000 kali nggak tahu, kan jadi robot. Lucu nggak? Siapa yang lucu? Ya kalian tuh memang lucu. Yuk lanjut sekarang, lihat saya semuanya, lihat semua. Kenapa saya membahas itu? Supaya kita clear, mengerti yang universal. Seperti saya sering membahas kiamat. Kan kiamat selalu otak kita hancurnya alam semesta. Padahal kiam itu artinya kan bangkit. Hari kiamat hari kebangkitan. Siapa yang bangkit? Yang terpuruk. Kita bodoh, sadar dengan kebodohan kita, kiamat. Kita nggak punya duit, ekonomi morat marit, sadar bahwa kita perlu mencukupi keluarga, membagian mereka, bikin usaha, kiamat. Kiamat teh ayeuna. Teu boga duit tidak cukup mengeluh, gawe. Baru kiamat. Bikin usaha, baru kiamat. Jadi kiamat itu kata Nabi sudah dekat. Ya sedekat itu kita yang menentukan kapan harinya. Betul nggak? Mau sadar ya tentukan sekarang. Oh saya selama ini bodoh ternyata tidak ngerti Quran. Sok sekarang baca Quran artinya. Tanya orang yang tahu. Itu kiamat. Bangkit dari ketidaksadaran. Paham? Kita bicaranya yang pragmatis aja. Yang ada artinya. Nunggu kiamat yang rusak itu mah. Yang hancurnya alam semesta. Udah itu mah bukan urusan kita. Ditungguan ge. Can tentu kasorang. Betul nggak? Nu kasorang mah heula. Hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Yuk sekarang lihat ayat ini. Iqra kitabaka. Perintah bukan ini? Perintah kan? Bacalah kitabmu. Tidak mungkin Allah itu nyuruh baca kalau kitabnya nggak bisa dibaca. Gak mungkin nyuruh baca kalau kitabnya gak ada. Siapa yang suruh baca? Nabi Muhammad. Ya memang ayat ini pertama kali disampaikan pada Nabi Muhammad. Kan ayat ini berlaku buat kita juga. Betul gak? Yuk kita baca. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Mu itu siapa? Mu di sini siapa? Ya mu itu pertama Nabi Muhammad, dan selanjutnya kita pengikutnya. Berarti kita juga termasuk mu dong. Jadi artinya kitab itu bukan hanya diberikan pada Nabi Muhammad. Gak mungkin Allah nyuruh baca sementara gak ada yang bisa dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, apakah kitab itu ada dalam diri kita? Ya tentu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada.
Nah, kitab itu oleh leluhur kita sering disebut kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi kalamullah itu sifat dan zat. Dan sifat dengan zat tidak mungkin berpisah. Setuju? Jadi sebetulnya kitab sejati itu ada dalam diri setiap orang. Karena apa? Allah sudah bilang, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Bahkan aku meliputi semua manusia. Jadi Allah meliputi kita? Berarti Allah ada dalam diri kita? Bahkan bukan Allah ada dalam diri kita. Kita semua ada dalam dirinya Allah. Sudah dibaca kitabnya? Nah, kenapa belum dibaca? Karena selama ini kita tidak mengerti perintah ini. Padahal yang disuruh baca itu adalah kitabmu, bukan kitab yang lain. Maka Allah bilang, kafa cukuplah. Binafsika al-yauma alaika hasiba. Kalau kamu hari ini sudah bisa membaca kitab sejatimu sendiri, maka itu akan menjadi juru hisabmu. Jadi alam hisab itu bukan nanti, di sini saat ini sekarang. Jadi saya kasih tahu nih bocorannya. Kalau kita sudah bisa membaca kitab kita sendiri, kita bisa melihat seluruh amalan kita ada di kitab kita sendiri. Karena kita yang mencatatnya. Baik buruknya, gelap terangnya, semua ada. Sudah bisa cara bacanya? Nah itu. Begitu ada perintah di Quran, Iqra kitabaka, harusnya baca ayatnya satu aja. Gak usah 30 juz. Langsung cari kumaha carana ya supaya saya bisa baca kitab saya. Selama ini saya belum bisa. Gitu cari orang yang tahu. Mau saya ajarin? Nah. Gitu gak model belajarnya? Bacanya satu ayat saja tapi langsung ini ada perintah baca kitab. Yang harus dibaca adalah kitab saya. Di mana kitab saya? Kumaha cara macana? Kasaha orang diajar supaya bisa baca kitab diri. Gitu nggak selama ini belajar? Ya enggak. Sibuk kalian itu, sibuk. Lalu lucunya sibuk melakukan yang tidak disuruh. Dar macan sajen. Perintahnya itu baca kitabmu supaya kamu bisa introspeksi diri sekarang mumpung ada waktu untuk memperbaiki. Makanya alam hisab kalau nanti hesek ngomeanana. Mumpung alam hisab ayeuna di dieu bisa diomean. Oh, ternyata saya tuh masih poek. Segala di pikiran. Penyakit loba, segala karasa. Cangkeng nyeri. Diuk saeutik cangkat kunang-kunang. Karena kita nggak pernah baca kitab kita. Kalau baca kitab mah penyakit aja bisa kebaca semuanya. Mau saya ajarkan itu? Ya, nanti. Ini teorinya dulu. Itu ilmu khusus, diberikan dengan cara khusus, di tempat khusus, pada orang yang khusus. Dan belum tentu semua orang yang ada di sini juga diajarkan ini, belum tentu. Ini ilmu agung. Ya. Kalau ditanya mau ya semua juga mau. Nah, kalau kita berbicara, ini perintah membaca bukan? Kalau perintah membaca kan harusnya kita mikir bagaimana cara membaca. Yuk kita pikirkan. Berarti kalau membaca satu harus pakai mata. Setuju? Tanya lagi, mata mana? Mata yang ini cuma mata lahir, bangsa kornea mata, darah daging. Mata ini cuma dipakai untuk bisa melihat yang materi. Sedangkan kitab ini tersembunyi dalam diri kita. Dia itu imateri. Jadi tidak mungkin dibaca dengan mata ini. Berarti sudah kejawab pertanyaannya. Oh, berarti saya harus cari mata saya yang bisa baca kitab itu. Terjawab sekarang. Ini teorinya aja dulu yang sederhana. Jangan tinggi-tinggi ngajinya. Yang kedua,
Kalau kita disuruh membaca, berarti ada objek dong yang dibaca. Betul nggak? Ada objek. Apa objeknya? Ya kitab diri. Kitab diri. Pertanyaannya, di mana kitab diri adanya? Diletakkan sebelah mana? Kan timbul banyak pertanyaan. Dan itu akan mengalirkan jawaban. Lalu tujuannya apa? Tujuan membaca adalah memahami yang dibaca atau menangkap pesan. Kan tidak mungkin membaca tidak menangkap pesan, bukan? Betul nggak? Berarti kitab diri itu bisa ngasih banyak pesan. Wah, pinter deh kalau udah gitu. Pinter. Tetapi ada syaratnya. Kalian tidak mengerti bahasa Inggris, baca buku bahasa Inggris. Kalian nggak ngerti bahasa Arab, baca buku tulisan Arab. Ngerti mual? Jadi harus memahami bahasa yang dibaca. Kalau begitu pertanyaannya, itu kitab diri bahasanya apa? Saya kasih tahu, bahasanya adalah bahasa getaran, bahasa rasa. Karena bahasa rasa harus dipahami dengan rasa, tidak mungkin dijelaskan dengan kata-kata. Lalu selanjutnya apa? Bahasa yang dibaca adalah bahasa universal, tentu saja yang dapat dipahami oleh semua pembaca. Maka Allah tidak berbahasa apapun, karena dia menggunakan bahasa yang universal. Artinya, rek sakola di mana, rek bahasa nanaon, kalau sudah membaca kitab diri, kita akan mengerti. Ibu saya SR, waktu saya bimbing untuk membaca kitab dirinya, nangis. Saya tanya, ibu ngartos? Ngartos. Ini yang selama ini membuat kita tidak tercerahkan. Padahal di sini ada perpustakaan hebat yang disediakan semesta. Perpustakaan itu mesti tertutup rapat. Itu yang membuat kita jadi, mohon maaf, bodoh selamanya. Lanjut. Oke. Siapa orang yang pertama disuruh membaca oleh Allah? Ya tentu saja para nabi, para rasul, bukan? Sepakat dengan saya. Nah, sebagai contoh, nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah ditugaskan membaca. Kita lihat ayatnya. Kita lihat ayatnya. Pahami pelan-pelan. Iqra. Ada? Bacalah. Apa yang dibaca? Bismi Rabbika. Awas. Bukan tulisan. Bismi Rabbika. Ismu Rabbi. Isim. Ismu sering diartikan nama. Oke? Apa artinya sebuah nama kalau tidak ada barangnya? Karena ada barangnya dulu, baru barangnya diberi nama. Nama itu tidak ada kalau barangnya belum ada. Belum lahir ya barang ini, gak ada Saiful Karim. Setelah lahir ada barangnya, diberi nama supaya gampang disebut. Jadi nama itu supaya gampang disebut. Tapi mari kita belajar asal usul kata. Saya cari kata nama berasal dari mana? Ternyata kata nama aslinya bahasa Urdu dari kata nam. Ternyata nam itu artinya adalah zat. Nam itu artinya wujud. Jadi ismu Rabbi itu adalah zat yang maha tinggi. Jadi yang diikra oleh para nabi, para rasul itu bukan sekedar tulisan. Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Pintar ya kalian. Ulangi lagi.
Alif lam lam ha. Itu tulisan Allah atau Allah? Kalau gitu saya tanya, apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jawab. Ya jelas tidak. Apakah Saiful Karim itu SYAIFULKARIM? Apakah itu? Bukan. Itu tulisan nama saya. Barangnya ini. Coba kalian bertemu dengan tulisan Saiful Karim, bisa bicara? Benar. Saya nggak perlu bertemu dengan barang ini. Saya cukup bertemu dengan tulisan Saiful Karim. Apakah tulisan Saiful Karim sama dengan saya? Pintar kalian itu. Apakah tulisan Allah sama dengan Allah? Jelas bukan. Jadi Iqra bismi rabbika yang dibaca, yang dipeleng, yang dilihat oleh Nabi Muhammad itu apa? Jelas bukan tulisan Allah. Karena tulisan Allah bukan Allah. Jadi yang dibaca beliau apa? Ya dia itu sendiri. Kalau begitu di Iqra bismi rabbika itu ada pertemuan? Ada pertemuan? Ini cerita pertemuan. Coba artinya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nam Tuhanmu yang menciptakan. Nam tadi apa? Zat. Nam itu wujud. Ini adalah sebuah pertemuan. Mau begini. Dan kenapa kita nggak ngerti Quran selama ini? Karena kita tidak mengalami pengalamannya beliau. Seperti baca buku tentang kopi, tapi nggak pernah minum kopi, itu nyambung. Lanjut, khalaqal insana min alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi ayat kedua hanya menegaskan bahwa sebetulnya yang dibaca, yang dilihat, yang ditatap, yang dipeleng jelas bukan rangkaian kata-kata dan tulisan. Tetapi sang wajibul wujud yang ada di dalam dirinya. Maka Nabi ketika ditanya, dengan apa ya Rasulullah engkau melihatnya? Ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku melihatnya dengan terang mata kolbuku. Ini harus dibuktikan. Jangan belajar agama cuman dengar ceramah. Cukup mendengarkan cerita orang tentang rasanya goreng singkong? Atau pengen goreng singkong? Lucu kalau kita bisa kenyang padahal orang cuma cerita goreng singkong. Lucu. Lanjut. Iqra wa rabbukal akram. Ditegaskan lagi yang di Iqra itu apa? Tuhan yang maha mulia. Dia sang pemelihara, Rabb. Allazi allama bil qalam. Ternyata saat beliau bertatap wajah, ketemu langsung, berinteraksi langsung. Apa yang terjadi? Allazi allama bil qalam. Beliau diajarkan oleh penanya sendiri. Apa yang diajarkan? Allamal insan malam ya'lam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Itu yang disebut dengan melampaui pikiran biasa, memasuki kesadaran, memasuki kecerdasan tanpa batas. Itu yang disebut dengan spiritual. Itu yang disebut dengan ISQ. Itu yang disebut dengan kecerdasan spiritual. Tapi banyak sekali orang ngomong itu tapi nggak ngerti.
Gimana caranya membangkitkan kecerdasan spiritual itu? Para nabi, para rasul sudah ngasih tahu. Caranya adalah Iqra. Sampai sini ngerti? Makin jelas? Ayat yang tadi? Iqra kitabaka, bacalah kitabmu. Jadi Nabi Muhammad sedang membaca kitab apa? Kitab diri, kitab sejati. Ada nggak dalam diri beliau? Ada. Nabi Muhammad sama nggak dengan kita? Sama. Nabi Muhammad pun dikatakan di Quran harus mengatakan, Kul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah, hei Muhammad, sesungguhnya kamu manusia biasa seperti yang lain. Artinya apa yang dicapai beliau ya bisa dicapai oleh kita kalau kita ngikutin jejak dan langkahnya beliau. Kan kita sudah menjadikan beliau sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsir. Kalau kita mengikuti Rasulullah, uswatun hasanahnya Rasulullah, cuman satu akibatnya, kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Jadi kalau bisa ingat Allah banyak-banyak, berarti kita kenal dan tahu dong. Karena tidak mungkin kita bisa mengingatnya kalau nggak tahu dan kenal. Kan tahu dulu baru ingat, jumpa dulu baru ingat. Itu jelas kok di Quran, surat Al-Ahzab. Sampai sini clear? Clear? Oke. Nah pelan-pelan ngajinya ya, pelan-pelan. Hari ini agak serius ya kita ngaji ya, supaya rada pintar sedikit aja dulu pintarnya. Karena ini belum melampaui kecerdasan tanpa batas, belum. Ini masih di dimensi pikiran. Maka ini bukan santapan rohani, ini baru santapan pikiran, supaya pikirannya mulai terbuka, itu aja. Santapan rohani enak aja. Rohani kita makanannya bukan kata-kata. Ruh itu adalah nur, makanannya nur, ya nur juga. Jadi kalian kalau udah ngaji kayak gini jangan ditanya habis dari mana. Tadi habis santapan rohani. Bukan, ini baru ngobrol. Namanya brainstorming bahasa asingnya. Jadi ini baru kita mencoba membangunkan pikiran kita yang dingin. Makanya brainstorming itu artinya memanaskan pikiran yang dingin. Karena selama ini pikiran kita, brain kita, otak kita dingin. Tara mikir. Lo bating maca. Lanjut? Oke. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Wah, saya kalau baca ayat ini pengen nangis. Saya kalau baca Quran tuh pengen nangis. Getarannya tuh luar biasa Quran tuh. Cuman kalau saya nangis gak selesai-selesai ini ceramahnya. Jadi saya tahan dulu supaya saya tidak terlalu larut. Innalladzina yajluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Dijelaskan di sini. Allah bersama kita? Yes. Dia adalah ruhku yang ditiupkan oleh dia kepada kita. Itu diri sejati kita. Itu kitab sebenarnya punya kita. Itu yang namanya kitab Allah. Jadi kitab Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sedangkan semua yang tertulis ini hanya peta jalan untuk mengantarkan kita kepada dia. Yuk kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Sudah bisa belum? Belum. Membaca tulisan Quran, tulisan Arab, Mahraj, Iqra 1, Iqra 2, itu kalian udah lancar. Bagus? Bagus. Daripada tidak. Cukup belum? Belum. Atau apaan Quran teh? Surat. Kalau surat itu pasti ada pesan dong. Ini surat dari Allah buat kalian.
terhormat sekali kalian dapat surat dari Allah. Surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-An'am, surat Al-Kahfi. Surat semua. Udah nyampe pesanan belum? Belum. Kenapa? Karena kita nggak ngerti. Nah sekarang sok kalau ingin ngerti Quran yang tertulis, baca kitab Allah yang tak tertulis di sini. Lanjut. Kalau sudah bisa membaca kitab Allah, baru kita bisa mendirikan sholat. Lihat sini, perintahnya mendirikan sholat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab dulu. Kalau membaca melihat apa tidak? Kalau kita sudah melihat, berarti kita akan bisa ingat yang kita lihat. Baru mendirikan sholat, maka sholat jelas perintahnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Wah, berlimpah di sini. Berlimpah kebahagiaan, berlimpah nikmat di sini. Kalau nikmat sudah berlimpah dan nikmat yang terbesar adalah Allah itu sendiri. Ingin gak membagikan ini pada orang lain? Ingin. Makanya saya itu senang kalian datang di sini. Kalau saya tidak bagikan nikmat ini, saya juga bisa sakit. Saya ingin bagikan nikmat ini. Rezeki ini mau saya bagikan. Itu namanya wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Baik dengan cara sembunyi-sembunyi maupun dengan cara terang-terangan. Lalu Allah mengatakan yarjuna tijaratan lan taburo. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijaroh. Makanya Allah bilang, mau enggak kalian berdagang dengan aku? Mau? Mau berdagang dengan Allah? Kalau enggak mau, bodoh. Berniaga dengan Allah itu tidak akan pernah rugi. Makanya jual beli bahasa Qur'annya adalah baya'a. Baya'a jadi baiat. Begitu dengar kata baiat serem lagi. Padahal kata dasarnya adalah baya'a yubayyi'u baiatan. Baiat itu artinya jual beli. Jadi sebetulnya kalau kita ngerti aslinya, seremnya itu nggak ada. Serem karena kita menangkap dari orang mengatakan itu. Di baiat serem jadi. Padahal baiat dari kata baya'a. Apa artinya baiat tadi? Jual beli. Kata dasar lain namanya tijaroh, berniaga. Mau berniaga dengan Allah? Caranya sudah tahu? Nah, disitulah perlu orang yang bimbing. Kalian mau transaksi rumah saja, perlu ada notaris bukan? Perlu ada notaris. Makanya Nabi Muhammad saat itu mengatakan, aku hanya menjadi saksi perniagaan kamu dengan Tuhan. Makanya para nabi, para rasul itu hanya saksi. Makanya para guru, para mursyid, para bijak, para suci itu di zamannya masing-masing hanya menjadi saksi melegalkan sebuah perniagaan. Kalian jual beli rumah saja perlu ada saksi, perlu ada notaris tercatat. Gimana nih, ngerti? Oke, pelan-pelan ngajinya sudah dibuat pelan-pelan nih 5 km per jam. Diulang-ulang supaya tidak salah persepsi. Makanya ngaji dengan saya usahakan jangan ngantuk. Maka kalau ngaji di sini jam 9, usahakan pagi-pagi khusus hari Selasa minum jus. Jangan makan cireng. Tunuh. Khusus Selasa aja. Selasa mau ngaji di sini jus biar tidak salah persepsi. Makan ikannya salmon sekali aja Selasa. Jadi tijaroh itu berniaga. Gimana cara berniaga dengan Allah? Rasulullah mengatakan jual dirimu kepada Allah. Pasti Allah akan membelinya. Setelah kamu jual dirimu kepada Allah, jangan kau jual dirimu
pada yang selainnya. Ketika kamu menjual dirimu pada yang selain Allah, padahal kamu sudah jual dirimu pada Allah, itu yang namanya selingkuh kepada Allah. Selingkuh kepada Allah, bahasa Qur'annya namanya syirik. Menduakan Tuhan, padahal dia sudah jual dirinya kepada Tuhan. Punya mobil sudah dijual ke orang, dijual lagi ke orang lain. Tentu saja ada urusan hukum. Suka kalian menjual diri kepada Allah? Suka. Cuman gak pernah sadar. Suka baca bismillah? Suka. Cuman gak disadari. Coba kalau bismillah disadari. Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Sesungguhnya aku datang ke semesta ini karena diutus olehmu untuk menjadi kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu, Rahman dan Rahim. Bikin komitmen dengan Allah. Ya Allah, mulai hari ini aku akan jadikan diriku kepanjangan tanganmu, menyampaikan cinta kasihmu pada seluruh makhluk yang di semesta ini. Tidak boleh lagi ada satu orang pun yang terluka hatinya oleh kehadiranku. Tidak boleh ada satu orang pun yang berkurang kebahagiaannya dengan kehadiranku. Dibikin komitmennya dengan Allah. Itu namanya jual beli. Suka baca bismillah? Suka. Begitu Pak tidak? Tidak. Rek ini cuma baca bismillah naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelayeng. Begitu ngagelayeng teh ka jalan. Aya batur ngahalangan tidit, tidit. Cenah Rahman dan Rahim. Cenah wakil Allah. Kadupak sedikit. Gitu apa kalian? Gitu apa tidak? Sebenarnya saya malas nanya. Karena memang begitu. Jadi antara bismillahirrahmanirrahim dengan prak-prakan dalam hidupnya itu tojaiyah. Tidak ada cerminan kalau dia itu adalah wakilnya Tuhan. Tidak